Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang piutang ya. Kemarin kita membahas tentang kecurangan ya, kecurangan dan pengendalian. Nah, untuk materi piutang ini ada beberapa subpokok bahasan ya. Cuma di sini tidak saya sampaikan ya. Saya sampaikan lisan aja ya. Untuk capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dari materi ini sudah kelihatan ya slide-nya ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran dari materi piutang ini setelah mempelajari materi tentang piutang diharapkan kalian mampu mengindikasikan ya, klasifikasi piutang, kemudian mampu memperoleh gambaran mengenai prosedur pengendalian internal atau piutang usaha, kemudian mampu menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat transaksi piutang usaha, mampu menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih dengan menggunakan metode penghapusan langsung, dan yang kelima kemudian mampu menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat piutang tak tertagih dengan menggunakan metode penyisihan, kemudian menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat penjualan dengan menggunakan kartu, kemudian menyiapkan ayat jurnal untuk mencatat transaksi wesel tagih, dan yang terakhir mampu memahami dan menjelaskan bagaimana piutang itu disajikan dalam laporan posisi keuangan. Kita mulai ya dari jadi nanti pokok bahasannya adalah yang pertama adalah klasifikasi piutang, kemudian yang kedua akuntansi untuk piutang, yang ketiga penjualan dengan menggunakan kartu, yang ketiga akuntansi untuk wesel tagih, dan yang keempat penyajian dalam laporan posisi keuangan. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang klasifikasi piutang. Jadi piutang ya, piutang seperti apa namanya yang ada atau tersaji dalam laporan posisi keuangan, piutang atau account receivable ya. Jadi receivable piutang itu adalah merupakan klaim ya, klaim moneter dalam bentuk uang ya, atau jumlah yang harus ditagih dari pihak lain baik secara individu maupun perusahaan. Nah, jadi piutang itu adalah merupakan klaim moneter ya, atau dalam bentuk apa namanya uang ya, klaim dalam bentuk uang atau jumlah yang harus ditagih di pihak lain baik individu ataupun perusahaan. Nah, jenis-jenis piutang itu ada 3, yaitu piutang usaha atau account receivable, kemudian wesel tagih atau not receivable, dan piutang lain atau other receivable ya. Untuk yang pertama piutang usaha yang sering kalian temui ya di laporan keuangan, piutang usaha atau account receivable itu adalah merupakan klaim moneter dalam bentuk uang atau jumlah yang harus ditagih dari pihak lain baik secara individu maupun perusahaan yang berasal dari pemberian jasa atau penjualan barang dagangan secara kredit ya. Jadi namanya piutang itu artinya penjualan dilakukan secara kredit. Jadi setiap transaksi kredit itu akan melibatkan dua pihak, yaitu pihak debitur atau pihak yang memiliki utang atau peminjam, dan yang satunya adalah kreditor ya, atau pihak yang memperoleh piutang atau yang memberikan pinjaman. Nah, jadi biasanya untuk piutang usaha itu biasanya jangka waktunya itu pendek ya, relatif pendek. Biasanya itu waktunya 30 sampai 60 hari ya, 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, kalau
akun piutang usaha itu dalam buku besar itu biasanya berperan sebagai akun pengendali ya, atau kontrol akun ya. Karena apa? Karena akun tersebut mengintisarkan total piutang usaha dari semua pelanggan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah wesel tagih atau notes receivable ya. Itu adalah merupakan janji tertulis untuk menerima sejumlah yang sebentar. Jadi janji tertulis untuk menerima sejumlah uang beserta dengan bunganya pada tanggal jatuh tempo. Nah, biasanya kalau wesel tagih ini biasanya dalam bentuk ini ya, seperti surat ya, karena namanya janji tertulis ya. Jadi bisa dikatakan sebagai ini ya, surat berharga juga ya. Nah, tapi umumnya untuk wesel tagih itu terjadi jika jangka waktu itu melampaui melampaui 60 hari. Jadi kalau piutang usaha tadi kan jangka waktunya 30 sampai 60 hari. Namun kalau wesel tagih itu biasanya jangka waktunya itu lebih dari 60 hari. Nah, kalau dibandingkan dengan piutang usaha, wesel tagih itu bersifat lebih formal ya. Lebih formal kalau dibandingkan dengan piutang usaha. Dua pihak yang terlibat dalam wesel itu sama ya, yaitu debitur yang memiliki wesel bayar ya, dan kreditur atau yang memiliki wesel tagih. Jadi kalau debitur itu ya yang pinjam gitu ya, kalau kreditur itu yang meminjami atau yang memiliki wesel tagih. Nah, dalam wesel tagih debitur itu atau peminjam atau maker itu berjanji untuk membayar kreditur atau pay ya, sejumlah uang beserta dengan bunganya pada tanggal jatuh tempo, yaitu dengan cara menandatangani surat promise atau promissory notes ya, sebagai bukti transaksi. Nah, biasanya untuk wesel tagih itu kalau jangka waktu atau jatuh temponya itu kurang, itu digolongkan sebagai aset lancar. Namun kalau dia jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun, maka dia dimasukkan ke dalam aset tidak lancar atau aset tetap. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah piutang lainnya atau other receivable. Ini adalah kategori lain untuk semua piutang ya, sehingga selain piutang usaha dan wesel tagih. Nah, biasanya piutang lain itu merupakan aset tidak lancar. Nah, tetapi piutang lain itu akan merupakan aset lancar kalau jatuh temponya itu dalam 1 tahun atau kurang. Itu dikatakan sebagai aset lancar. Tapi kalau piutang lainnya itu lebih dari 1 tahun, maka dia dimasukkan ke dalam aset tidak lancar. Nah, biasanya untuk piutang lain itu berasal dari operasi tidak berasal dari operasi rutin perusahaan. Nah, kalau operasi rutin perusahaan itu biasanya kan itu dia masuknya ke piutang usaha dan wesel tagih. Ya. Jadi contohnya apa piutang lain itu? Misalnya interest receivable atau bunga. Bisa juga restitusi pajak ya, atau income tax refundable, atau pinjaman karyawan perusahaan, atau uang muka karyawan dan lain sebagainya. Jadi dia tidak berasal dari operasi rutin perusahaan. Ya. Kemudian selanjutnya akuntansi untuk piutang.
Jadi untuk akuntansi piutang ya, penjualan itu kita tahu ya bisa dilakukan baik secara kredit atau secara tunai. Nah, jurnal saat perusahaan itu melakukan penjualan barang dagangan secara tunai dan kredit ya. Kalau tunai kan berarti sudah kasnya langsung dikeluarkan ya. Ketika perusahaan melakukan penjualan secara tunai, maka jurnalnya adalah kas, kreditnya piutang, penjualan ya, kreditnya penjualan karena sudah menerima kas. Namun ketika perusahaan menjual itu secara kredit, maka jurnalnya adalah piutang usaha, kreditnya penjualan. Baru setelah pelunasan akan dibuat jurnal lagi, yaitu kas, kreditnya apa? Piutang usaha. Ya, piutang usahanya harus di kredit untuk mengenolkan kalau dia sudah dibayar ya. Ini salah ya, ini harusnya piutang usaha ya. Nanti dikoreksi ya. Jadi untuk mencari piutang usaha akhir itu bisa dicari dengan rumusnya ini ya, piutang awal ditambah penjualan dikurangi penghapusan ya. Dikurangi penghapusan dikurangi penagihan. Piutang awal ditambah penjualan dikurangi penghapusan dikurangi penagihan. Jadi kenapa kok ada penjualan secara kredit dan secara tunai? Jadi ada beberapa keunggulan ya kalau penjualan itu dilakukan secara kredit. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah pelanggan yang tidak mampu membayar tunai dengan segera itu dia tetap bisa membeli secara kredit sehingga penjualan dan laba perusahaan dapat meningkat. Penjualan kredit itu kan misalnya si A itu mau beli, namun dia kalau misalnya penjualannya secara tunai si A mau beli tapi uangnya baru 2/3-nya. Nah kalau penjualannya harus secara tunai kan akhirnya si A itu nggak jadi beli ya. Tapi kalau ketika ada alternatif bisa membeli secara kredit, maka si A itu bisa membeli. Nah kalau pembeliannya banyak artinya kan omset atau laba perusahaan kan juga akan meningkat ya. Jadi tujuannya itu adanya penjualan secara kredit. Nah kelemahannya apa? Kelemahannya di samping adanya keunggulan pasti ada kelemahan ya di penjualan secara kredit itu, yaitu perusahaan harus menunggu ya, harus menunggu untuk mendapatkan kas. Kalau secara tunai kan perusahaan langsung dapat uang tunai ya, namun kalau secara kredit dia harus menunggu temponya berapa, biasanya kan ada ya terminnya ya. Kalau tunai bisa langsung saat barang dikeluarkan dia langsung menerima uang tunai. Kalau secara kredit biasanya ada temponya ya, maksimal biasanya 30 sampai 60 hari. Nah, dari tadi menunggu itu mestinya ada risiko ya. Risikonya apa? Risiko piutang tak tertagih atau adanya risiko yang ini tidak tertagihnya sejumlah piutang karena ada beberapa kemungkinan kemungkinannya misalnya pelanggan tidak sanggup membayar atau misalnya pelanggan tiba-tiba mengalami bangkrut. Nah, itu adalah salah satu kelemahannya. Nah, beban yang muncul dari kegagalan menagih pelanggan kredit tadi, ya, jadi kalau misalnya tadi salah satu kelemahannya adalah adanya risiko piutang tidak tertagih. Nah, dengan adanya piutang tak tertagih pastinya kan itu akan muncul beban ya, beban yang muncul dari kegagalan menagih pelanggan secara kredit tadi itu disebut sebagai beban piutang tak tertagih. Nah, beban ini akan dilaporkan sebagai beban operasi di laporan laba rugi. Nah, jadi kadang kan namanya ini ya ada kredit macet ya, seperti di bank itu kan juga adanya kredit macet sehingga menyebabkan kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah,
Kemudian bagaimana pencatatannya ya? Pencatatan piutang tak tertagih itu bisa dilakukan dengan menggunakan dua metode ya, yaitu metode penghapusan langsung dan metode ini ada dua ya, metode penyisihan. Nah, kita masuk yang satu dulu ya. Pencatatan piutang yang pertama itu menggunakan metode langsung atau direct write off method ya. Jadi untuk metode penghapusan langsung ini adalah merupakan metode yang membebankan semua piutang yang tidak tertagih pada saat piutang tersebut tidak dapat ditagih ya. Jadi metode yang membebankan semua piutang yang tidak tertagih pada saat piutang tersebut tidak dapat ditagih. Nah, piutang itu akan langsung diakui sebagai kerugian. Jadi ketika benar-benar tidak tertagih ya, benar-benar tidak tertagih, maka dia akan diakui langsung sebagai kerugian. Nah, jika piutang tersebut sudah positif dan benar-benar tidak dapat ditagih ya. Jadi metode penghapusan langsung itu dia akan langsung mencatat sebagai kerugian ketika piutang tersebut sudah positif dan benar-benar tidak dapat ditagih ya. Jadi kalau misalnya piutang tadi belum ada kepastian ya, belum ada kepastian positif apakah dia bisa ditagih atau tidak, maka nilai piutangnya tetap seperti semula. Jadi tidak dilakukan pencatatan yang kerugian tadi ya. Jadi pencatatannya sebagai biaya kerugian atau penghapusan piutang, kreditnya piutang dagang. Nanti kita akan mencontohkan menggunakan soal ya. Nah, kemudian untuk untuk metode penghapusan langsung itu sebenarnya dia tidak sesuai ya dengan IFRS ya untuk tujuan laporan keuangan. Karena apa? Karena dia tidak memperhitungkan kemungkinan penurunan nilai piutang pada tanggal laporan posisi keuangan dan tidak membandingkan antara beban piutang tak tertagih dalam periode akuntansi yang sama dengan penjualan. Jadi kalau berdasarkan IFRS metode penghapusan langsung itu tidak sesuai. Jadi perusahaan itu tidak menetapkan penyisian piutang tak tertagih sehingga piutang usaha selalu dilaporkan dalam jumlah yang penuh ya. Padahal sebenarnya kan ketika piutang itu dalam 1 tahun itu kok sudah meleset, seharusnya kan perusahaan membuat beban. Namun kalau menggunakan metode langsung, selama tidak ada kepastian bahwa piutang itu tidak dapat ditagih, maka dia akan tetap mencatat piutang itu sama seperti di awal. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah metode penyisihan atau allowance method. Jadi kalau metode penyisihan itu adalah metode yang mengestimasikan jumlah piutang tidak tertagih pada akhir periode. Nah, jadi pada metode penyisihan, perusahaan itu tidak menunggu untuk melihat pelanggan mana yang tidak mampu membayar. Ya, jadi pada akhir periode, kalau menggunakan metode penyisihan itu dibuat jurnal penyesuaian untuk mencari beban piutang untuk mencatat beban piutang tak tertagih. Nah, tujuannya apa? Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk mengurangi nilai piutang usaha ya, untuk mengurangi nilai piutang usaha kotor guna menunjukkan jumlah piutang usaha yang diperkirakan akan terrealisasi ya, di masa depan.
Jadi setiap akhir periode itu pasti dibuat beban penyisihan ya, sehingga nanti mendekati realita. Ya. Jadi metode penyisihan itu dianjurkan ya kalau menurut IFRS ke penyisihan. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan metode penyisihan menurut IFRS ya. Metode penyisihan itu dianjurkan oleh IFRS untuk tujuan laporan keuangan karena dia mencatat beban piutang tak tertagih dalam periode akuntansi yang sama dengan pengakuan penjualan. Nah, nanti jumlah piutang yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan itu adalah sebesar nilai realisasi bersih, ya, yaitu piutang usaha dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Nah, kemudian nilai realisasi bersih itu adalah jumlah kas yang diharapkan bisa ditagih atau direalisasi menjadi kas oleh perusahaan. Nah, kemudian ini ya misal untuk jurnalnya ya. Jadi penyisihan piutang tak tertagih itu adalah akun kontra dari piutang usaha. Nah, sehingga dia memiliki saldo normal di kredit. Ya, penyisihan piutang tak tertagih itu memiliki saldo normal di kredit. Sehingga jurnalnya adalah beban penyisihan piutang tak tertagih kreditnya, penyisihan piutang tak tertagih. Ya. Kemudian selanjutnya, sebentar ini kayak keliru kayaknya ini. Sebentar. Penyisihan, oh ini ya. Kalau ini untuk perhitungan penyisihan piutang tak tertagih ya. Perhitungan ini bukan penyisihan tapi penghapusan ya. Yang debitnya ini adalah penghapusan. Jadi untuk penyisihan piutang tak tertagih adalah akun kontra dari piutang usaha. Piutang usaha itu kan saldo normalnya di debit ya, sehingga piutang tak tertagih itu saldo normalnya ada di kredit. Nah, akun kontra dari piutang usaha dan memiliki, nah ini ya, jadi ini benar ini ya, benar penyisihan, benar. Beban penyisihan piutang tak tertagih, kreditnya benar penyisihan piutang tak tertagih. Ya. Kemudian selanjutnya perhitungan penyisihan piutang tak tertagih ya. Ini bisa dicari dengan rumus penyisihan piutang tak tertagih awal ditambah beban tak tertagih dikurangi penghapusan piutang tak tertagih. Ada 3 ya. Jadi penyisihan piutang tak tertagih ditambah beban tak tertagih dikurangi penghapusan piutang tak tertagih. Dan saya masih ini ya, saya sebentar. Tapi benar kok, benar ini benar ya. Ini benar seperti ini jurnalnya. Nah, kemudian untuk metode penyisihan itu sendiri ada 2 metode ya untuk mengestimasi piutang tak tertagih, yaitu menggunakan metode prosentase penjualan dan yang kedua adalah metode umur piutang. Ya, jadi tadi kan ada 2 ini ya, dalam mencatat piutang tak tertagih itu kan ada 2 metode, yaitu metode penghapusan dan metode penyisihan. Nah, untuk metode penyisihan itu ada 2 metode untuk mengestimasi. Untuk mengestimasi piutang itu ada 2 ya di metode penyisihan, yaitu menggunakan prosentase penjualan dan umur piutang. Nah, untuk yang pertama metode prosentase penjualan. Ya, untuk metode ini kok
tulisannya kok menumpuk ya. Kalau di HP itu saya nggak bisa memperbaiki, tapi kalau di komputer bisa sebenarnya. Jadi ini ya, untuk metode prosentase penjualan, ini menghitung beban piutang tak tertagih sebagai prosentase dari penjualan kredit bersih selama satu periode. Nah, metode prosentase penjualan itu biasanya disebut dengan pendekatan laporan laba rugi, karena dia berfokus pada jumlah beban. Ya. Ini sebenarnya itu ada ini ya, apa namanya, ada kerangkanya nih ya. Jadi kotak ini ya, ini isinya itu adalah penjualan anak panah kanan kiri dibandingkan maksudnya. Jadi penjualan dibandingkan dengan beban piutang tak tertagih. Ya, jadi prosentase penjualan ini sering disebut dengan pendekatan laporan laba rugi ya, karena dia berfokus pada jumlah beban. Misalnya nih, misalnya contohnya ya. Sebelum penyesuaian, perusahaan memiliki saldo piutang usaha sebesar 15 juta. Saldo penyisian piutang tak tertagih di sebelah kredit sebesar 2 juta dan saldo penjualan kredit bersih sebesar 100 juta. Beban piutang tak tertagih adalah 1% dari penjualan bersih. Maka jurnalnya, penjualan bersihnya berapa? Penjualan bersihnya kan ini ya, 100 juta. Beban piutang tak tertagihnya adalah 1%, berarti 1% dari 100 juta. Sehingga jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih sebesar 1 juta di debit kreditnya penyisian piutang tak tertagih. Jadi kan sebelum penyesuaian ini ya, saldo piutang usahanya kan 15 juta. Nah, kemudian saldo penyisian piutang tak tertagihnya adalah 2 juta. Ya. Nah, berarti setelah posting, maka saldo penyisian piutang tak tertagih menjadi 3 juta. Ya, tadi yang pertama tadi ya, jadi 2 juta ditambah jurnal ini tadi penyisian yang apa namanya dari penyisian 1% ini ya, sehingga nanti saldo penyisian piutang tak tertagihnya ada 3 juta dan saldo piutang apa namanya usaha bersihnya menjadi 12 juta. 15 juta dikurangi 3 juta ya. Kemudian yang kedua adalah metode umur piutang. Nah, untuk metode umur piutang atau percentage of receivable basis atau aging the account receivable. Jadi mengestimasi piutang tak tertagih dengan mengelompokkan setiap akun piutang pelanggan berdasarkan berapa lama umur piutang. Nah, pengelompokan ini dikenal dengan schedule umur piutang atau aging schedule. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya ini ada PT ABCDE ya. PT ABCDE itu di sini misalnya total piutang PTA itu adalah 600. Yang belum jatuh tempo tidak ada. Kemudian yang jatuh temponya 1 sampai 30 hari 300. Sudah 1 sampai 60 tidak ada. Terus yang jatuh tempo 61 sampai 90 hari 200. Yang jatuh tempo lebih dari 90 hari adalah 100 ya. Kemudian PTB total apa namanya total piutang pada PTB adalah 300 ya, 300. Yang belum jatuh tempo 300. Yang belum jatuh tempo ya berarti. Kemudian PTC total piutang 450. Ini terdiri dari 200 juta yang jatuh temponya bulan ya atau 1 sampai 30 hari dan 250 juta yang jatuh temponya 31 sampai 60 hari. Kemudian PTD totalnya 700, yang belum jatuh tempo 500, yang jatuh tempo 61 sampai 90 hari 200. Kemudian PTE. PTE totalnya 600,
yang jatuh tempo 30 sampai 60 hari 300, yang jatuh tempo lebih dari 90 hari 300. Kemudian piutang lainnya 36.950. Ini yang belum jatuh tempo adalah 26.200. Yang jatuh temponya 1 bulan atau 1 sampai 30 hari 5.200. Yang jatuh temponya 31 sampai 60 2.450. Yang jatuh temponya 61 sampai 90 hari, nah ini ya 2.000, dan yang lebih dari 90 1.900. Kemudian diestimasi, kan di total semua ya, di total nih ya, total piutangnya berarti 39.600. Yang belum jatuh tempo totalnya 27.000, yang jatuh tempo sebulan 5.700, dan sebagainya. Nah kemudian diestimasi ya, estimasi prosentase tak tertagih. Misalnya untuk yang belum jatuh tempo kan artinya kan dia belum melewati batas ya. Nah, jadi kan semakin lama jatuh temponya, maka ini kemungkinan estimasi untuk tak tertagihnya kan semakin tinggi ya. Nah, jadi ketika belum jatuh tempo ya berarti akan kecil ya, belum jatuh apa namanya presentasi tak tertagihnya diestimasi misalnya 2%. Kemudian ini yang paling besar pastinya yang apa namanya umurnya lebih dari 90 hari ya. Jadi yang jatuh temponya 1 bulan misalnya 4%, 2 bulan 10%, 3 bulan 20%, dan yang lebih dari 3 bulan 40%. Nah, kemudian apa namanya total estimasinya. Total estimasi ini kan berarti dari ini ya, dari belum jatuh tempo tadi 2%-nya dari 27.000. Kemudian 4%-nya dari sekian. Nah, sehingga nanti total estimasinya adalah 2.228. Ya, kalau menggunakan umur piutang seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Sebelum penyesuaian, perusahaan memiliki saldo piutang usaha sebesar 15 juta. Nah, saldo penyisian piutang tak tertagih di sebelah kredit sebesar 2 juta. Dan saldo penjualan kredit bersih sebesar 100 juta. Berdasarkan skedul umur piutang, diperkirakan jumlah penyisian piutang tak tertagih pada akhir tahun adalah 3 juta. Nah, maka kita cari ya. Jadi jumlah penyisian piutang tak tertagihnya berapa? Nah, berarti kan saldo kredit yang diperlukan ya, ini kan yang terakhir nih. Nanti di akhir periode adalah 3 juta. Kita masukkan 3 juta. Kemudian saldo yang belum disesuaikan tadi ya, yang tak tertagih di awal tadi 2 juta. Sehingga jumlah penyesuaiannya adalah 1 juta. Ya. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibuat itu adalah beban piutang tak tertagih, karena tadi yang di awal kan sudah ada 2 juta ya. Kita mau nyari, kalau tadi kan kebalikan, kita sudah tahu dulu ada tambahannya penyisian piutang tak tertagih berapa persen kan itu ya tadi yang di awal ini ya. Jadi kita bisa langsung cari. Nah, kalau ini yang diketahui adalah estimasi di akhir periode itu nanti piutang tak tertagihnya adalah 3 juta. Berarti kan kita mau nyari, berarti penyesuaiannya berapa, kan seperti itu. Ya sebenarnya kalau tanpa dihitung pun kalau angkanya seperti ini bisa langsung ketahuan ya. Namun kan kemungkinan mungkin ada perhitungan lain ya, itu harus dihitung dengan rinci ya. Jadi karena tadi yang diperlukan saldo kreditnya adalah 3 juta, sementara di awal sudah ada saldo 2 juta, artinya di sini penyesuaiannya adalah 1 juta. Sehingga penyesuaiannya adalah beban piutang tak tertagih kreditnya penyisian piutang tak tertagih sebanyak 1 juta. Nah, setelah diposting maka saldo setelah diposting maka saldo penyisian piutang tak tertagih menjadi ini bisa enggak ini ya, harusnya kelihatan semua. Piutang tak tertagihnya menjadi 3 juta sih ya, sama tadi ya. Menjadi 3 juta dan saldo piutang usaha bersihnya menjadi 12 juta. Sama, di akhir periode akan sama.
dengan yang pertama. Cuma bedanya tadi kita sudah bisa langsung mencari piutang tak tertagihnya berapa. Kita mau nyari saldo akhirnya ya, saldo akhir piutang tak tertagihnya ya, penyisihan piutang tak tertagihnya. Kalau ini kita nyari yang penyesuaiannya itu berapa. Itu. Kemudian jadi kalau misalnya kedua metode itu sama-sama, jadi kedua metode ini tadi ya, metode prosentase sama aging schedule tadi ya, itu sama-sama memerlukan penyesuaian di akhir periode ya, agar saldo penyisihan piutang tak tertagih itu lebih realistis. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan dari kedua metode ini adalah metode prosentase penjualan itu menyesuaikan piutang tak tertagih dengan jumlah beban piutang tak tertagih. Sedangkan metode umur piutang itu menyesuaikan piutang tak tertagih ke jumlah piutang tak tertagihnya. Nah, kemudian kedua metode ini digunakan oleh perusahaan secara bersamaan ya biasanya ya, karena biasanya menyediakan pengukuran yang lebih baik ya untuk aset maupun beban. Jadi biasanya kedua metode ini digunakan secara bersamaan. Nah, untuk metode prosentase penjualan itu biasanya digunakan untuk laporan bulanan ya, karena akan lebih mudah. Sedangkan untuk metode umur piutang itu biasanya digunakan pada akhir tahun, yaitu untuk memastikan bahwa piutang usaha itu dilaporkan pada nilai realisasi bersih. Itu ya, jadi biasanya digunakan bersamaan, cuma itu tadi ya, kalau yang prosentase itu biasanya digunakan untuk laporan bulanan ya. Sedangkan untuk umur piutang biasanya digunakan di akhir tahun atau akhir periode. Nah, kemudian selanjutnya untuk piutang usaha ya, piutang usaha yang dihapus ya, itu kadang-kadang bisa dipulihkan kembali ya. Jadi piutang misalnya perusahaan itu sudah di akhir periode dia sudah menghapus piutang pelanggannya karena mungkin dianggap ini kok sudah lama nggak tertagih, akhirnya kemudian perusahaan akan mencatatnya atau menghapuskan piutangnya ya. Jadi piutang usaha yang telah dihapus sebagai piutang tak tertagih itu sebenarnya tidak benar-benar hilang dan pelanggan itu masih berhutang kepada perusahaan. Nah, perusahaan itu hanya berhenti menagih dari pelanggan dan menghapus akun piutang sebagai piutang tak tertagih. Nah, jadi tidak benar-benar hilang ya. Jadi cuma perusahaan itu menghilangkan menghapuskan piutang si pelanggan tadi. Ya, kan dibuat kemungkinan ya, dibuat estimasi. Nah, jadi piutang usaha yang sudah dihapus itu kadang-kadang bisa dipulihkan karena tadi dia tidak benar-benar hilang. Artinya si peminjam itu tetap utang ke perusahaan. Ya, sehingga nanti bisa dipulihkan sebagian ya, atau bisa juga dipulihkan secara keseluruhan. Dan itu mungkin saja terjadi ya setelah perusahaan pelanggan itu dilikuidasi ya. Misalnya perusahaan kalau dilikuidasi itu kan kewajiban yang pertama harus dilakukan adalah melunasi utang-utangnya ke kreditur dulu ya. Jadi kalau misalnya terdapat pemulihan piutang tak tertagih, maka ada 2 jurnal ya yang perlu dicatat, yaitu membalik jurnal penghapusan sebelumnya dan mencatat penagihan kas. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi estimasi jumlah piutang tak tertagih. Nah, kalau menggunakan estimasi jumlah piutang tak tertagih, kalau menggunakan metode penghapusan
langsung ya, metode penghapusan piutang tadi kan perusahaan tidak melakukan pencatatan ya, karena kan belum pasti ya, belum pasti tidak bisa ditagih ya. Kalau menggunakan metode penghapusan piutang itu kan ketika si pelanggan itu memang benar-benar atau sudah positif memang tidak bisa membayar. Nah, kalau metode penyisihan meskipun masih estimasi, dia akan membuat catatannya, yaitu dengan mencatat beban piutang tak tertagih di debit kreditnya, penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian yang kedua, penghapusan piutang tak tertagih. Nah, penghapusan nih berarti kan sudah positif nih ya. Berarti kalau menggunakan metode penghapusan piutang, maka dia langsung dihilangkan ya. Jadi langsung mengurangi piutangnya ya. Jadi jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih kreditnya piutang usaha ya, sebesar berapa yang dihapuskan itu ya. Kemudian kalau menggunakan metode penyisihan, itu jurnalnya adalah penyisihan piutang tak tertagih kreditnya piutang usaha. Jadi masih akunnya masih penyisihan ya, tapi kalau menggunakan metode penghapusan itu langsung dibebankan ya, beban piutang tak tertagih kreditnya piutang usaha. Nah, piutang tak tertagih yang sudah dihapus itu ternyata bisa diterima kembali uangnya secara tunai. Misalnya seperti ini ya, misalnya PTA itu punya utang ke perusahaan X ya. Nah, kan udah lama nih ya kalau perusahaan PTA nih kok nggak nggak bayar-bayar. Kemudian kan PT X ini tadi ya membuat penghapusan atau menyisihkan, membuat penyisihan. Nah, ternyata karena PTA itu mungkin yang namanya customer itu kan ada yang bagus ya, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah, misalnya PTA ini adalah customer yang baik ya. Jadi ketika dia mungkin waktu sebelumnya PTA ya, misalnya ngomong ke PT X seperti ini. Maaf ya, saya belum bisa membayar utang saya. Nah, ternyata sampai berapa? Sampai waktu yang belum ditentukan misalnya. Ya. Kan terpaksanya kan PT X kalau kondisi PTA memang tidak memungkinkan kan dia tidak bisa memaksa ya. Nah, namun ketika PTA itu ternyata kok penjualannya misalnya bisa bangkit lagi misalnya. PTA mengabari ke PT X, saya akan membayar utang saya ya nanti ya bulan depan misalnya seperti itu, atau sebulan lagi saya akan membayar utang saya misalnya seperti itu. Nah, ketika PTA tadi membayar utang, maka PT X akan membuat jurnalnya kas kreditnya piutang usaha kalau menggunakan metode penghapusan piutang ya. Jadi sama nih ya, kalau menggunakan metode penghapusan piutang atau metode penyisihan, ketika piutang tak tertagih itu ternyata bisa dibayar lagi secara tunai, maka jurnalnya adalah kas kreditnya piutang usaha. Nah, IFRS tidak mengakui penggunaan metode penghapusan langsung ya, karena IFRS menghendaki nilai piutang usaha yang disajikan dalam laporan posisi keuangan itu adalah sebesar nilai realisasi bersih atau net realizable value ya. Nah, kemudian kalau IFRS ya, IFRS itu mengelompokkan piutang itu sebagai instrumen keuangan yang tiap akhir periode itu harus diuji penurunannya ya, penurunan nilainya atau dengan cara melakukan konfirmasi kepada pelanggan. Jadi kalau kalau menurut IFRS setiap akhir periode itu perusahaan harus melakukan konfirmasi. Kira-kira nih pelanggannya gimana, utangnya gimana. Nah, jadi kemungkinan pembayaran bagaimana itu harus ada konfirmasi ya setiap akhir periode. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan ya, untuk memastikan piutang usaha yang dapat ditagih di masa depan.
Nah, sedangkan ini apa namanya? Eh, sedangkan pelanggan kecil itu bisa dikelompokkan menjadi satu, yaitu dengan cara mengestimasi ketidaktertagihan piutang berdasarkan pengalaman di masa lalu. Ya, jadi kalau estimasi kan berarti kan kira-kira tahun lalu itu piutang tak tertagihnya berapa ya, misalnya seperti itu. Nah itu kita bisa membuatnya itu mengestimasinya berdasarkan eh, tahun lalu ya, atau tahun sebelumnya. Nah kemudian selanjutnya adalah penjualan dengan menggunakan kartu. Nah, jadi kalau kalau disuruh memilih itu ya, kalau disuruh memilih mestinya itu perusahaan perusahaan itu mestinya pengennya itu jualnya itu mesti tunai ya, karena dia bisa langsung menerima kas dengan cepat. Nah, bagaimana strategi untuk menerima kas dengan cepat? Ya, caranya dengan melakukan penjualan dengan menggunakan kartu. Ya. Penjualan dengan menggunakan kartu itu misalnya seperti apa sih? Ya. Misalnya adalah penjualan dengan menggunakan kartu bank. Ya. Jadi sebagian besar bank itu kan menerbitkan kartu ya yang dikenal dengan kartu bank atau Visa ya dan Mastercard ya. Dan berfungsi sangat mirip dengan kartu kredit. Nah, pihak yang terlibat dalam penjualan dengan menggunakan kartu bank itu ada 3, yaitu penerbit kartu kredit ya, kemudian pelanggan dan retailer. Ya. Kemudian saat retailer itu melakukan penjualan dan menerima kartu bank, maka retailer tersebut akan menerima kas pada saat penjualan. Ini kira-kira bisa bayangkan nggak? Ini hampir sama dengan kalau kamu ini ya pak belanja ya, misalnya belanja itu nggak pakai uang tunai, tapi menggunakan apa namanya ATM-mu itu ya seperti itu. Nah ini tapi ini adalah mirip dengan kartu kredit ya. Kan ada beberapa ya, ada kartu kredit atau debit ya. Tapi ini Visa ya, ini hampir mirip memang. Jadi saat retailer itu melakukan penjualan dan menerima kartu bank, maka retailer tersebut menerima kas pada saat penjualan. Penjualan dengan menggunakan kartu bank itu bisa meningkatkan penjualan, tapi pendapatan tambahan yang diperoleh itu ini apa namanya membutuhkan biaya ya kan namanya kartu bank kan melibatkan 3 pihak tadi ya. Jadi harus ada apa namanya biayanya ya. Kira-kira sekitar 1-5% ya biasanya ini ya. Jadi tadi ya yang terlibat tadi penerbit kartu kredit, pelanggan dan retailer. Jadi apa namanya saat retailer melakukan penjualan dan menerima kartu bank, maka retailer menerima kas pada saat penjualan. Kas yang diterima retailer itu lebih kecil dari jumlah penuh penjualan. Karena apa? Karena pihak bank telah memotong sebagai beban potongan kartu kredit. Nah, bagi retailer, potongan kartu kredit itu merupakan beban operasi yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Ya, kalau kartu kredit itu kan melibatkan pihak bank yang menagihkan bank ya. Jadi dia harus bayar biaya administrasi lah yang paling gampangnya itu ya kalau di apa namanya secara nalar ini ya itu adalah biaya administrasi ya. Sehingga nanti biaya itu bagi retailer itu adalah merupakan beban operasi ya karena dia mengurangi laba bersih perusahaan. Nah misalnya seperti ini, misalnya pelanggan itu makan malam di restoran Dorifish ya dengan membayar sejumlah 10 juta misalnya dengan menggunakan kartu bank Mega Visa ya.
kartu bank Megavisa itu dia akan menagih sebesar 1% ya. Yang digunakan tadi kan kartu bank Megavisa. Maka kartu bank Megavisa itu dia akan menagih sebesar 1% dari nilai nominal penjualan. Nilai nominal penjualannya kan 10 juta ya, berarti biayanya yang dipotong oleh bank Megavisa itu adalah 100.000. Nah, restoran dari Fish itu akan menagih sebesar berarti berapa? 9.900.000 ya, tidak 10 juta lagi, tapi sebesar 9.900.000 karena yang 100.000 itu dipotong sebagai biaya ya. Nah, saat mencatat penjualan dengan kartu bank, maka jurnal yang dibuat oleh restoran Dory Fish itu adalah kas di debit sebesar 9.900.000, kemudian beban potongan kartu kredit sebesar 100.000 di debit kreditnya penjualan sebesar 10 juta. Itu kalau menggunakan kartu bank ya. Kemudian yang kedua itu juga untuk bisa cepat menerima kas itu menggunakan penjualan dengan menggunakan kartu kredit. Ini hampir sama juga ya. Kalau kartu kredit ini pihak yang terlibat dalam penjualan itu juga ada 3 ya, yaitu membuat kartu kredit berarti bank ya, pelanggan dan retailer. Nah, penerbit kartu kredit itu bertugas membayar retailer dan menagih kas dari pelanggan. Nah, perusahaan penerbit kartu kredit itu menerima beban potongan kartu kredit sebesar 1% sampai 5% dari nilai penjualan. Contohnya, masih menggunakan tadi ya, pelanggan yang makan di restoran Dory Fish dan membayar itu dengan menggunakan kartu kredit American Express misalnya. American Express akan menagih sebesar 1% dari nilai penjualan, yaitu sebesar 100.000. Nah, restoran Dory Fish akan menagih sebesar 9.900.000 saat mencatat penjualan ya dengan menggunakan kartu kredit American Express. Maka jurnal yang dibuat oleh restoran Dory Fish adalah piutang usaha American Express. Ya, beda ya kalau yang menggunakan kartu bank kan tadi langsung terima kas ya. Tapi kalau menggunakan ini apa namanya American, kita buat jurnalnya piutang usaha American Express dulu ya 9.900.000, kemudian di debit lagi beban potongan kartu kredit 100.000, kreditnya penjualan. Nah, kemudian saat menagih kas ya, jurnal yang dibuat oleh restoran Dory Fish kan bisa langsung diuangkan kan ini. Berarti kan kalau kartu kredit itu artinya kan si pelanggannya kan dia apa namanya punya ini ya, punya rekening di American tadi ya, sehingga nanti Dory Fish bisa langsung ngeklaim ke American ya, American Express ya, sehingga ketika menagih kas maka Dory Fish akan membuat jurnalnya kas kreditnya piutang usaha. Ada 2 jurnal ya kalau menggunakan kartu kredit. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penjualan dengan menggunakan kartu debit. Nah, kartu debit mungkin kamu juga sudah sering melakukan ini ya. Jadi kalau kartu debit itu artinya kamu punya tabungan ya, ATM-mu itu ya bisa buat belanja ya. Jadi pihak kalau menggunakan kartu debit, pihak yang terlibat itu hanya 2 ya, yaitu pelanggan dengan retailer ya. Jadi tidak ada potongan nih di sini ya. Jadi contohnya misalnya tadi pelanggan makan di restoran Dory Fish tadi, dia menggesek kartu debit BCA-nya ya. Saldo bank BCA pelanggan itu nanti secara otomatis akan berkurang sebesar pembelian, dan saldo kas restoran Dory Fish secara otomatis juga akan bertambah sebesar pembelian si pelanggan tadi. Jadi hanya melibatkan 2 pihak saja kalau menggunakan kartu debit. Tuh ya. Kemudian akuntansi untuk wesel tagih.
Jadi wesel tagih atau notes receivable itu adalah janji tertulis untuk menerima sejumlah uang beserta dengan bunganya pada tanggal jatuh tempo. Wesel tagih itu bersifat lebih formal ya kalau dibandingkan dengan piutang usaha. Kemudian pihak yang terlibat dalam wesel tagih itu adalah debitur atau pemilik wesel bayar atau peminjam dan kreditur atau pemilik wesel tagih atau yang meminjami ya. Nah, dalam wesel tagih itu debitur berjanji untuk membayar kreditur sejumlah uang beserta dengan bunganya pada tanggal jatuh tempo, yaitu dengan menandatangani surat perjanjian tertulis atau promise sebagai bukti transaksi. Nah, kemudian debitur atau maker ya, itu adalah orang yang berjanji untuk membayar jumlah yang dijanjikan pada wesel. Nah, sedangkan kreditur tadi adalah orang yang menerima janji dari debitur untuk melakukan pembayaran. Nah, surat promise itu adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang dengan bunganya pada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo itu adalah tanggal akhir pembayaran wesel. Nilai jatuh tempo itu adalah nilai yang diterima pada saat jatuh tempo. Ini istilah-istilahnya ya. Kemudian bunga itu adalah pendapatan bagi kreditur karena dia sudah meminjamkan uangnya dan akan menjadi beban bagi debitur ya, karena dia minjem tadi ya. Nah, kemudian untuk menghitung bunga rumusnya bagaimana ya? Untuk menghitung bunga sama dengan jumlah pokok ya, jumlah pokoknya dikalikan dengan suku bunganya dikalikan periode waktu, di mana jumlah pokok atau amount-nya itu adalah jumlah yang tercantum dalam wesel yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kemudian suku bunga atau interest rate-nya itu adalah persentase suku bunga yang ditentukan atas wesel. Nah, suku bunga umumnya itu dinyatakan selama 1 tahun. Kemudian periode waktu atau time period itu adalah atau jangka waktu ya, not term itu adalah periode waktu di mana bunga dihitung yang berlangsung dari tanggal awal wesel hingga jatuh tempo atau hari ya, bisa hari, bulan atau tahun itu jatuh temponya. Nah, kita contohkan dulu ya. Contoh ini ya. Jadi untuk perhitungan tanggal ya, perhitungan tanggal jatuh tempo. Jadi wesel dengan nominal $10.000 terbit pada tanggal 27 September 2017. Suku bunganya 12% per tahun. Asumsi 1 tahun adalah 12 bulan 360 hari ya, atau 360 hari. Nah, jika periode waktu wesel itu adalah 120 hari, maka tanggal jatuh temponya kapan? Nah, biasanya pertanyaannya kan seperti itu ya. Jadi, kalau ini kan sudah dicontohkan ya. Jadi, periode waktu weselnya 120 hari. Kemudian tadi tanggal terbitnya adalah 27 September. Berarti kapan dia jatuh temponya? Ya tinggal dihitung ya. Berarti kan September itu berapa hari? Ya, September itu 30 hari. Berarti kan 30 terus dia terbitnya tanggal 27. Berarti 30 kurang 27 kan 3 hari. Ya, kemudian Oktober itu berapa hari sebulannya? 31. Berapa nih Mas? Baru 34 ya. Kan ada waktunya kan 120. Kemudian November 30. Kemudian Desember 31. Nah, hitung dulu. 34 64 64 95 masih 95. 120 dikurangi 95. Nah, berarti kan jatuh temponya adalah tanggal 25 Januari ya.
Jadi kamu harus kalau menghitung ini, kalau misalnya belum diketahui, kamu disuruh menghitung kapan tanggal jatuh temponya, ya buatlah seperti ini rinciannya, ya. Jadi ya jangan sampai salah. Kalau bulan September itu total harinya berapa, Oktober berapa. Nah, kalau salah ya nanti jatuh temponya juga akan salah, ya. Nah, kemudian baru setelah itu kamu hitung bunganya. Nah, kalau ini kan misalnya, kalau ini kan tadi sudah ada semua nih ya. Jadi sebenarnya kalau sudah ada semua tinggal dihitung ya, bunganya berapa. Tadi nominalnya 10.000, bunganya 12%, ya. 10.000 kali 12% dikalikan total harinya tadi 120 hari. 120 per, kalau menggunakan hari artinya eh, apa namanya, pembandingnya adalah hari ya, jangan kalau hari dengan bulan ya jangan ya. Berarti kalau 120 hari berarti pembandingnya adalah 360 ya. Sehingga akan ketemu bunganya adalah 400 dolar. Ya, sehingga nanti nilai jatuh temponya adalah 10.000 ditambah 400, yaitu 10.400 dolar. Nah, kemudian misalnya jika periode waktu wesel itu 4 bulan, maka jatuh temponya tanggal berapa? Atau bisa juga pertanyaannya, kalau misalnya terbitnya tanggal sekian, jatuh temponya tanggal sekian, berapa hari apa namanya periode waktunya? Biasanya seperti itu juga ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, kalau di sini misalnya nih periode waktu biasanya 4 bulan, kemudian jatuh temponya adalah 27 Januari. Nah, berarti kalau kalau seperti ini kan sebenarnya bisa langsung dihitung ya, karena sudah tahu semua. Ya, berarti 10.000 dikalikan 12%, karena ini bulan ya berarti pembandingnya 12 ya, 4 per 12. Sama sebenarnya ya, kalau misalnya mau dicari dengan menggunakan hari atau tahun bulan, jumlahnya tetap sama ya, jumlah akhirnya itu 400 dolar ya, sehingga nanti nilai jatuh temponya adalah 10.400 dolar. Nah, kalau apa namanya periode waktu wesel itu setahun, maka jatuh temponya adalah tanggal, nah tadi terbitnya kan tanggal 27 September, kalau setahun ya berarti tadi September 27 September tahun 2018, berarti jatuh temponya ya berarti 27 September 2000 berapa, 2019 ya harusnya ya. Coba tadi yang ini tadi berapa, terbitnya 2018. Kemudian kalau periode waktunya adalah 1 tahun, maka jatuh temponya ini harusnya 2019 ya. Kan berarti kalau 1 tahun ya berarti langsung saja ya, kali 1 ya, tidak ada pernya ya. Jadi bunganya berarti 10.000 dikalikan 12% dikalikan 1 ya, 1.200 ya. Kan sama aja tuh 4 bulan. Kalau 4 bulan itu 400. 12 bulan kan kali 3 kan berarti sama saja. 400 kali 3 kan 1.200. Ya, jadi nanti kalau jatuh temponya 1 tahun, nilainya adalah sebesar 11.200 dolar. Tuh. Kemudian contoh perhitungan Wesel. Ya. Kita masuk contoh perhitungan Wesel. Itu adalah misalnya perusahaan meminjamkan uang sebesar 10.000 dolar kepada PT Mumu pada tanggal 8 Oktober 2017. Suku bunganya adalah 12% per tahun. Periode waktu wesel 60 hari. Asumsinya setahun 12 bulan sama dengan 360 hari. Ya, berarti jurnalnya, ya sebelum membuat jurnal kamu harus membuat perhitungan dulu ya. Berarti kan ini tadi apa, pinjamnya 10.000. Tanggal apa, 8 Oktober ya terbitnya ya, 8 Oktober. 8 Oktober periode waktunya 60 hari ya, sudah diketahui semua nih sebenarnya ya. Berarti tinggal dihitung aja 10.000 dikali 12% dikalikan 60 per 360. Ya, berarti bunganya 200 dolar. Berarti nilai jatuh tempo, nilai jatuh temponya adalah 10.200 ya, 10.200. Nah, ketika apa namanya saat menerima
saat menerima apa namanya uang, PT Mumu tadi akan membuat jurnalnya adalah wesel tagih kreditnya kas sebesar $10.000 ya. Nah, kemudian biasanya kan di bunga bunganya berarti kan sebanyak ini berapa nih? 1 tahun. Suku bunga 12% per tahun. Periode waktu 60 hari kan ya, 60 hari itu kan berarti 2 bulan. 2 bulannya adalah 200.000 ya. Berarti nilai jatuh temponya 10.200. Nah, kalau misalnya tadi kamu disuruh nyari tanggal jatuh temponya tanggal berapa. Nah, berarti kan kamu harus apa namanya hitung kayak tadi ya. Jadi perhitungannya itu tadi diterbitkan tanggal 8 Oktober. Oktober itu ada berapa hari sebulannya ya. Oktober itu ada 31 hari. Enggak dikurangi 8, berarti 23 hari. Kemudian November ada 30 hari. Berarti berapa? Berarti 53 ya. Berarti 60 hari berarti kan masih kurang 7. Artinya di sini jatuh temponya adalah tanggal 7 Desember. Itu ya. Jadi nanti saat pelunasan apa namanya wesel tagih maka akan dibuat jurnal itu. Buat jurnalnya adalah apa namanya tadi ini ya si membuat jurnal yang PT Mumu ya berarti ya pada saat pelunasan berarti apa jurnalnya. Kalau yang buat kalau PT Mumu tadi yang menerima ya. Perusahaan berarti dia akan membuat jurnalnya eh, piutang bunga ya piutang bunga kredit pada tanggal 31 Desember ya tanggal 31 7 Desember ya. Jadi saat jatuh tempo tanggal 31 Desember itu apa ini kalau yang wesel tagih kreditnya kas ini yang buat perusahaan ya bukan PT Mumu ya. Ini wesel tagih itu artinya piutang ya kan tadi perusahaan mengutangi PT Mumu ya ngutangi PT Mumu berarti tanggal 8 Oktober jurnalnya adalah wesel tagih kreditnya kas karena kasnya dipinjamkan ke PT Mumu. Nah pada saat jatuh tempo tanggal 7 Desember maka perusahaan akan membuat jurnal kas sebesar 10.200 kreditnya wesel tagih 10.000 kredit lagi pendapatan bunga 200 dolar ya 10.000 dolar. Nah jadi mungkin saja ya wesel itu mungkin saja jatuh tempo pada periode berikutnya ya sehingga pada akhir periode itu perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian. Misalnya ini ya jatuh temponya tadi ya. Ini jurnalnya tadi ya. Saat jatuh tempo tanggal 7 Desember maka perusahaan akan membuat jurnal kas kreditnya 10.200 kreditnya wesel tagih 10.000 kredit lagi pendapatan bunga 200. Nah wesel mungkin saja jatuh tempo pada periode berikutnya sehingga pada akhir periode perlu membuat jurnal penyesuaian atas bunga ya. Jadi misalnya tadi jatuh temponya tidak 7 Desember misalnya melewati Desember 2017 berarti nanti di tanggal 31 Desember harus dibuat jurnal penyesuaian yaitu piutang bunga kreditnya pendapatan bunga. Nah kemudian piutang bunga itu adalah pendapatan bunga yang diperoleh tapi dia belum ditagih. Sedangkan pendapatan bunga itu diperoleh seiring berjalannya waktu. Bukan hanya ketika kas itu diterima ya. Jadi pendapatan bunga itu meskipun kita belum menerima uang kas ya, tapi kalau itu sudah masuk ke periodenya maka kita bisa mengakuinya sebagai pendapatan bunga. Misalnya seperti ini. Nah, perusahaan itu meminjamkan uang sebesar 10.000 tadi kepada PT Mumu ya pada tanggal 8 Oktober 2017. Suku bunganya 12% per tahun, periode weselnya 120 hari. Asumsi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, kita hitung seperti yang tadi ya, seperti yang apa namanya?
kalau mau menghitung bunga ya, tapi sebelum menghitung bunga kan tadi perusahaan sudah mengeluarkan kas ya, berarti pada tanggal 8 Oktober harus dibuat jurnal dulu. Jurnalnya adalah wesel tagih kreditnya kas sebesar 10.000 dolar. Nah, kemudian baru dibuat perhitungan. Ya. Perhitungan jatuh temponya ya, berarti tadi 31 Oktober ya, berarti 23, November 30, kemudian Desember 31 kan masih berapa nih? Masih 61, masih 84 ya. Kemudian Januari 31, berarti berapa nih? Masih 100 berapa tadi? 362, 92, 92, 115 ya. Berarti jatuh temponya tanggal 5. Nah, kan ini kan melewati tahun 2017 ya. Sehingga ini pada tanggal 31 Desember itu harus dibuat penyesuaian. Nah, kita hitung dulu bunganya. Ya, bunganya tadi 10.000 kali 12% kali 120 per 360 kan 400 ya. Nilai jatuh temponya berarti nanti nilai jatuh tempo selama 120 hari itu adalah 10.400. Namun pada tanggal 31 Desember kan harus dibuat penyesuaian tadi ya. Kan sudah merupakan haknya perusahaan sebenarnya itu ya, karena melewati harinya. Jadi pada tanggal 31 Desember harus dibuat penyesuaian. Tanggal 31 Desember tadi berapa hari kalau sampai tanggal 31 Desember? Berarti kan 31 tambah 30, 61 berarti kan 84 ya. Berarti kita hitung bunganya adalah ini 10.000 kali 12% kali 84 per 360. Sehingga pada tanggal 31 Desember dibuat jurnal, yaitu piutang bunga kreditnya pendapatan bunga sebesar 280 dolar. Nah, jurnal penyesuaian ini membebankan bunga yang sesungguhnya terjadi ke setiap tahun. Jika perusahaan tidak membuat jurnal pembalik, maka saat jatuh tempo tanggal 5 Januari jurnalnya, nah biasanya kan untuk di awal periode kadang kan perusahaan membuat jurnal pembalik ya. Di awal periode kalau dibuat jurnal pembalik ya, jurnalnya di tanggal 1 Januari 2018 itu adalah pendapatan bunga kreditnya piutang bunga. Tapi kalau misalnya tidak dibuat jurnal pembalik, misalnya dibuat jurnalnya langsung tanggal 5 Februari, maka jurnal yang dibuat adalah kas di debit sebesar 10.400, kemudian kreditnya wesel tagih 10.000, karena tadi sudah diakui sebagai piutang di bulan Desember, karena sudah dibayar berarti piutangnya harus dikredit ya sebesar 280. Nah, sedangkan pendapatan bunganya yang terjadi untuk tahun 2018 adalah sebesar 120. Sisanya ya tadi ya. Sisanya 120 dikurangi 84 hari. Ya. Itu sebesar 120 kan totalnya sama nih ya, 400. Ya. Jadi kalau 84 hari 280, kalau berarti sisanya 36 hari ya 120. Nah, ini kalau dibuat jurnal pembalik tadi ya, kalau dibuat jurnal pembalik pendapatan bunga kreditnya piutang bunga kan berarti nol lagi. Berarti nanti pada saat tanggal jatuh tempo jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 10.400 di debit, kreditnya wesel tagih 10.000 dan kredit lagi pendapatan bunga 400. Itu kalau dibuat jurnal pembalik ya di awal periode. Ya. Jadi nilainya sebenarnya sama saja ya. Nah, kemudian wesel tagih itu bisa muncul dari beberapa transaksi. Transaksi apa yang bisa memunculkan wesel tagih? Yang pertama, transaksi misalnya perusahaan itu meminjamkan uang kepada pihak lain dan menerima wesel tagih sebagai jaminan. Ya, sebagai jaminan. Maka jurnal yang dibuat kalau ada transaksi seperti itu adalah wesel tagih kreditnya kas. Kemudian ketika perusahaan menjual barang dagangan dan menerima wesel tagih sebagai pembayarannya. Umumnya terjadi apabila jangka waktu melampaui 60 hari. Maka jurnalnya adalah wesel tagih kreditnya penjualan. Nah, kemudian bisa juga karena perusahaan itu menerima wesel tagih sebagai pengganti piutang usaha karena ada pelanggan yang gagal membayar piutang usahanya.
Ya, pertama dia sudah dianggap piutang usaha, tapi ternyata pelanggannya mengajukan ini piutang saya belum bisa bayar nih, saya ganti dengan wesel tagih ya. Nah, misalnya seperti itu. Maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah wesel tagih, kreditnya piutang usaha. Jadi piutang usaha dinolkan, tapi dia mengakui sebagai wesel tagih. Nah, atau bisa juga karena perusahaan itu menerima wesel tagih yang baru sebagai pengganti wesel tagih yang lama. Misalnya perusahaan itu sudah tadi ya, weselnya utang piutang usahanya tidak bisa dilunasi, kemudian diganti wesel tagih. Ternyata pada tanggal jatuh tempo wesel tagihnya tadi juga belum bisa dilunasi. Nah, kemudian si debitornya ini ya, wesel tagih saya belum bisa melunasi. Saya ganti dengan menerbitkan wesel tagih yang baru. Oh ya sudah, tidak apa-apa, misalnya seperti itu ya. Jadi maka jurnalnya adalah wesel tagih baru, kreditnya wesel tagih lama. Nah, kenapa kok perusahaan itu mau diganti dengan wesel tagih atau wesel tagih lama diganti wesel tagih baru? Kan ada bunganya ya, bunganya kan tetap ada. Jadi makanya itu akan ini memberikan mungkin menarik ya bagi si penjual. Nah, jadi umumnya sebelum perusahaan itu menerima wesel tagih yang baru, perusahaan itu akan menerima bunga atas wesel tagih yang lama, ya secara tunai biasanya ya. Kalau misalnya mau diganti wesel tagih baru, biasanya si debiturnya akan bayar bunganya dulu. Ya, jurnalnya ketika perusahaan menerima pembayaran bunga, jurnalnya adalah kas kreditnya pendapatan bunga atau pendapatan bunga wesel tagih lama. Nah, seperti itu. Nah, wesel tagih yang bisa dilunasi sepenuhnya pada saat jatuh tempo disebut dengan wesel tagih yang tidak ditolak, ya, atau honored notes, ya. Maka ini adalah kas sebesar 10.400, kreditnya wesel tagih 10.000 dan pendapatan bunga 400. Ya, ini di kredit ya. Nah, jika debitur itu tidak membayar wesel pada tanggal jatuh tempo, debitur itu akan membatalkan wesel tersebut. Nah, wesel tagih yang tidak dapat dilunasi sepenuhnya pada tanggal jatuh tempo itu disebut wesel tagih yang ditolak, ya, atau dishonored note ya. Dan jurnal yang dibuat pada tanggal jatuh tempo adalah, ya, jika masih kemungkinan dapat ditagih, maka jurnalnya adalah piutang usaha. Jadi dikembalikan lagi ke piutang usaha 10.400. Ini karena belum dibayar ya, berarti ditambah pokok bunga ditambah pokoknya ya. Jadi kan tadi pokoknya 10.000 ditambah bunganya 400 tapi belum bisa dilunasi ya. Berarti dia akan dimasukkan ke piutang usaha 10.400. Kreditnya wesel tagih 10.000, kredit lagi pendapatan bunga 400. Nah, kemudian kalau kalau piutang itu bisa dilunasi setelah 30 hari dengan suku bunga 15%. Maka jurnalnya pada saat ditagih adalah, nah berarti kan pokoknya berarti kan menjadi berapa? Menjadi 10.400 tadi ya. Berarti misalnya dilunasi selama sampai jangka waktu 30 hari. Berarti kan nominal pokoknya kan menjadi 10.400 dikalikan 15% dikalikan 120 per 360. Nah, sehingga totalnya adalah 130. Ya. Jadi jurnalnya adalah kas sebesar 10.530, kreditnya piutang usaha 10.400, kredit lagi pendapatan bunga 130. Jika tidak ada kemungkinan bisa ditagih, itu kalau yang pertama kalau ada kemungkinan bisa ditagih ya, tapi kalau misalnya kemungkinannya tidak tertagih, maka jurnalnya adalah penyisian piutang tak tertagih sebesar 10.000, bunganya tidak diikutkan ya. Kreditnya wesel tagih sebesar 10.000. Jadi sebesar nilai nominal yang awal ya. Jadi bunganya tidak dimasukkan. Nah, kemudian perusahaan yang memiliki wesel tagih
mungkin saja dia memerlukan kas sebelum wesel tagih itu jatuh tempo, ya. Jadi misalnya si perusahaan tadi punya wesel tagih, namun sebelum tanggal jatuh tempo dia butuh uang. Nah, sehingga wesel tagih itu bisa didiskontokan. Nah, pendiskontoan wesel tagih itu serupa dengan piutang usaha perusahaan, ya. Jadi perusahaan itu akan menerima pendiskontoan dengan cara nilai jatuh tempo dikurangi dengan diskontonya. Diskonto itu apa? Diskonto itu adalah nilai jatuh tempo dikalikan suku bunga diskonto dikalikan periode waktu diskonto. Nah, jika hasil pendiskontoan itu lebih besar dari nilai nominal wesel, maka akan langsung muncul pendapatan bunga. Ya, jadi kalau hasil diskonto itu lebih besar dari nilai nominal wesel, maka akan muncul pendapatan bunga. Dan kalau hasil pendiskontoan itu lebih kecil dari nominal wesel, maka muncul beban bunga. Misalnya, berarti jurnalnya seperti ini ya, jurnalnya kas, kalau apa namanya, kalau lebih kecil dari nominal, maka jurnalnya adalah kas di debit, kas di debit, beban bunga di debit, kreditnya misal tagih, ya. Tapi kalau diskontonya, nilai diskontonya lebih besar dari nilai nominalnya, jurnalnya adalah kas di debit, kreditnya pendapatan bunga dan wesel tagih. Nah, kemudian untuk penyajiannya itu untuk penyajiannya sebentar. Penyajian ini ya, penyajian dalam laporan keuangan ya. Dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan ya, piutang itu kan aset ya. Jadi penyajiannya ini dia dimasukkan ke aset lancar ya. Aset lancar ini kan misalnya nih di sini kalau ini menggunakan IFRS ya, kalau menggunakan IFRS kan yang dicatatkan aset tetap dulu baru aset lancar ya. Misalnya aset tetap ini ada tanah, bangunan, ya, akumulasi penyusunan bangunan ya. Kemudian investasi utang jangka panjang, investasi ya. Kemudian wesel tagih jangka panjang, piutang lainnya ya. Tapi kalau piutang wesel tagih jangka panjang dia masuknya aset tetap ya. Tapi kalau apa namanya wesel tagih jangka pendek ya dia masuknya di aset lancar ya. Masuknya di sini. Penyisian piutang tak tertagih itu langsung akan mengurangi piutang usahanya ya. Jadi dia sebenarnya kan posisinya saldo normalnya ada di kredit. Namun kalau di laporan posisi keuangan dia biasanya langsung mengurangi akun piutang usaha. Ya, dimasukkan di sini. Itu sama saja sih ya selebihnya ya. Nah, jadi total aset harus sama dengan total ekuitas ya, ekuitas dan liabilitas. Kemudian selanjutnya periode penagihan piutang. Periode penagihan piutang atau receivable collection period itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menagih rata-rata tingkat piutang. Periode penagihan piutang itu diperoleh dari lamanya waktu dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang. Nah, perputaran piutang itu kamu bisa mencarinya dengan rumusnya penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang usaha bersih selama periode tersebut. Kemudian kalau rata-rata piutang bersih itu dicari dari piutang usaha awal dikurangi piutang usaha akhir dibagi 2. Ya. Jadi perputaran piutang untuk perputaran piutang itu bisa dikonversi menjadi hari ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali penagihan piutang atau periode penagihan piutang itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk menagih rata-rata tingkat piutang. Nah, periode penagihan piutang itu diperoleh dari lamanya waktu dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang. Nah, kemudian untuk perputaran piutang ini ada ini ya, misalnya 6 kali. Kalau 6 kali artinya kan berarti 360 dibagi 6 ya. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali penagihan itu adalah 60 hari. Kalau perputaran piutangnya misalnya 3 kali, ya berarti untuk waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali penagihan itu 360 dibagi 3, yaitu 120 hari. Nah, perputaran piutang sebesar 6 kali itu akan lebih baik ya jika dibandingkan dengan perputaran piutang 3 kali. Artinya apa? Artinya nilai 6 kali itu akan ini ya, berarti kan selama 1 tahun rata-rata tingkat piutang perusahaan yang telah tertagih itu adalah sebanyak 6 kali. Kalau diasumsikan tadi 1 tahun adalah 360 hari, maka periode penagihan tadi 60 hari ya. Kan lebih pendek itu ya. Nah, lebih pendek kalau dibandingkan dengan 120 hari. Jadi makin lama periode penagihan piutang, maka makin lama juga perusahaan itu akan menerima kas ya. Dan perusahaan mungkin akan terus mencari sumber pembiayaan yang lain seperti misalnya minjem dari pihak ketiga atau bisa juga menjual piutangnya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk soalnya nanti bisa dikerjakan. Nanti ini saya membahas tentang yang rekonsiliasi ya. Rekonsiliasinya mau langsung saya kasih jawabannya atau dibahas dulu? Halo? Ini masih bisa didengar kan? Untuk materi yang hari ini ada pertanyaan enggak untuk materi hari ini sebelum kita bahas tentang rekonsiliasi? Untuk materi hari ini ada pertanyaan enggak? Hmm? Ya, nah, tapi tetap ada PR loh ya. Tetap ada PR nanti ini di slide. Nanti saya kirimkan setelah ini ya. Ini saya tutup dulu untuk materi yang ini. Kita mau lanjut ke rekonsiliasinya mau dikirim dalam bentuk file atau mau dibahas langsung? Kalau dibahas langsung ini saya lanjut aja dulu. Enggak, saya matikan dulu recordingnya ya. Oke. Kemarin PR-nya, jadi kita ganti slide dulu ya. Coba nih saya ganti slide-nya. Bentar. Bentar. Pengendalian. Ini ya, yang kemarin ini untuk apa namanya pengendalian. Ini ada yang sudah menyiapkan filenya untuk yang rekonsiliasi. Silahkan ini saya share screen saya matikan dulu. Silahkan kalian ini apa namanya tampilkan share screen-nya. Yang mau share screen siapa nih? Lalu cepet loh ya, jangan lama-lama ini waktunya sudah mau habis ini saya ngajar di kelas lain. Halo, masih bisa didengar?
Ayo tuh cepet fast respon dong, fast respon. Ini saya habis ini ngajar kelas A2 loh ini. Yuk fast respon nih saya tutup dulu, stop stop sharing dulu. Silahkan yang mau share screen siapa? Tadi kan Ibu sudah minta untuk disiapkan. Siapa yang mau share screen? Boleh, boleh, silahkan. Oke, oke, ini kemarin soalnya yang PT Mumu ya. PT Mumu ini yang apa BRI itu ya. Oke, oke, nah kita lihat PT Mumu soalnya ya PT Mumu merupakan nasabah Bank BRI. Sambil disimak masing-masing sambil disimak itu ya apa namanya soalnya ya. Jadi PT Mumu merupakan nasabah Bank BRI. Saldo kas pada pembukuan perusahaan per 30 November 2017 adalah 23 juta. Total penerimaan kas selama bulan November 2017 adalah sebesar 5.460.000 dan total pengeluaran kas selama bulan November 2017 adalah sebesar 2.210.000. Saldo kas pada laporan bank per 30 November 2017 menunjukkan saldo sebesar 16 juta. Perbedaan informasi yang ditemukan disebabkan oleh hal-hal berikut. Nah, kita masuk ke pertama dulu ya. Pertama itu cek perusahaan yang belum diuangkan oleh pemasok sebesar 1.400 dolar. Jadi dia masuknya kemana? Masuknya mengurangi saldo bank ya, mengurangi saldo bank sebesar berapa? Sebesar 1.400.000 ya. Sebentar nih nggak bisa saya ini ya. Ini besar nih. Berarti masuknya di sini ya, betul ini ya, dikasih 1.400.000. Kemudian transaksi yang kedua, cek yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan senilai 838.000 salah catat oleh perusahaan sebesar 383.000. Berarti ini kan salah catat ya. Jadi apa namanya? Cek yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan itu harusnya adalah 838. Ternyata perusahaan nyatetnya salah 383. Ya, berarti selisihnya 838 dikurangi 383. Berarti ini akan mengurangi ya. Mengurangi saldo perusahaan ya. Sebesar 455.000. Nah, ya, di sini ya dikasih notasi ABC ya sesuai dengan transaksinya. Betul itu. Kemudian yang C, terdapat terdapat itu ya. Tolong tuh mic-nya dimatikan dulu. Terdapat lunasan perusahaan sebesar 545.000 yang belum catat oleh perusahaan. Ya, kan utang perusahaan. Tolong mic-nya dimatikan dulu siapa itu yang masih on. Ini yang masih siapa ya ini ya? Oh itu siapa yang masih on itu dimatikan di mute dari kamu kan bisa.
Oke, lanjut yang ketiga tadi ya. Yang C, terdapat pelunasan utang perusahaan sebesar 545.000 yang belum dicatat oleh perusahaan. Jadi pelunasan utang, perusahaan melunasi utang tapi dia belum nyatet ya, berarti ya, ini adalah mengurangi saldo perusahaan ya, mengurangi saldo perusahaan ya, yang C 545.000. Ya, udah pinter gitu loh ya. Kemudian yang D, terdapat setoran melalui bank dari pelanggan sebagai pelunasan wesel yang sudah jatuh tempo sebesar 2.080.000. Sudah termasuk bunga sebesar 100.000 dan biaya penagihan 20.000. Jadi ada setoran melalui bank ya dari pelanggan melalui pelunasan wesel ya yang sudah jatuh tempo ya. Nah, berarti kan ini perusahaan belum mencatat ya. Bank sudah nyatet tapi perusahaan belum nyatet karena pelanggannya bayarnya lewat bank ya. Berarti ini menambah saldo perusahaan ya, saldo perusahaan. Kita masuk coba menambah D ya. Menambah sebesar 2.080.000 ya. Masuk 2.080.000 ya, benar. Betul. Kemudian untuk enggak tadi yang D ya, yang D. Kemudian tadi berapa tadi? Wesel tagih tadi pendapatan bunganya tadi 100 ya, 100 sama berapa tadi? 100.000 ditambah 20.000. Nanti dijadiin satu enggak apa-apa ini ya. Pendapatan bunganya 100.000, biaya penagihan 20.000. Kemudian nanti sebentar, ini nih nanti kita jadiin satu nih. Sebenarnya bisa juga sih dimasukkan langsung di apa namanya satu-satu bisa juga nih ya, 100.000 nih pendapatan bunga masuk 100.000, nanti yang kalau ada lagi dimasukkan lagi juga boleh, tapi kalau dijadikan satu juga nggak apa. Yang E dulu, yang E, cek untuk pembelian barang dagang sebesar 1.696.000 dibukukan perusahaan sebesar 1.969. Ini berarti kan kelebihan nih ya. Ceknya itu apa namanya harusnya hanya 1.696 tapi dicatat perusahaan 1.969. Nah, kemudian harus ini berarti apa? Menambah ya, menambah saldo perusahaan karena dia terlalu besar menguranginya tadi ya. Berarti 1.969 dikurangi 1.696. Berarti menambah saldo perusahaan sebesar berapa? 200.000. Ya, betul. Kemudian yang F, setoran milik PT Mumi sebesar 2.600.000 oleh pihak bank dicatat sebagai setoran perusahaan. Ini berarti yang nyatet salahnya, yang salah bank ya. Yang menyetorkan itu sebenarnya PT Mumi, tapi sama bank dicatat ke rekeningnya PT Mumu. Berarti bank harus mengurangi saldo PT Mumu ya sebesar berapa? 2.600.000 ya, mengurangi saldo bank ya. 2.600.000 ya, betul. Kemudian yang G, terdapat debit memo untuk beban administrasi sebesar 150 dan kredit memo untuk pendapatan bunga 350. Ya, berarti ini kan ada kalau debit memo itu berarti kan bank, administrasi bank ya. Administrasi bank berarti mengurangi saldo perusahaan ya, saldo perusahaan besar 150.000 nih di yang G, coba mana nih G. Yang G ya. Ya, ini beban administrasi 150. Kemudian ada lagi tadi yang 350 kredit memo.
Kredit memo berarti tadi kan ada ya sebelumnya, tadi kan ada pendapatan bunga tadi sebenarnya. Ya, seharusnya bisa ditulis tadi ya 100.000 misalnya nih ya. Tadi yang D tadi ya pendapatan bunga D 100.000, terus berarti ini nambah lagi yang G pendapatan bunga 250.000. Totalnya sama saja sih sebenarnya ya. Totalnya 450. Ini mana Mbak? Belum. Bentar. Terdapat nomor berapa tadi ya? Oh, yang terdapat setoran melalui bank dari pelanggan sebagai pelunasan desa yang sudah jatuh tempo sebesar 2.080.000. Sudah termasuk bunga sebesar 100.000 dan biaya penagihan sebesar 20.000. Bentar. Bentar, bentar. Itu sebentar, ini saya tak cek saya. Sudah termasuk bunga sebesar 100.000 dan biaya penagihan 20.000. Terdapat setoran melalui bank. D tadi apa? Yang D biaya administrasi. Yang D punya mana tuh? Oh ini. Tuh. 2.080. Terdapat setoran. Oh, sebentar. 2.080 ya. Berarti itu kan harusnya ini ya 2 juta harusnya itu ya. Harusnya yang D itu 2 juta. Oh enggak Mbak, itu bener itu Mbak. Apa nama administrasinya ya 2 juta. Kan tadi kan harusnya kan wesel tagihnya itu kan 2 juta. Ya 2 juta. Kemudian ada pendapatan bunga 100.000. Berarti kan 2.100.000 dikurangi 2 juta 80. Itu sih 2.080. Kemudian untuk sebentar. Tapi itu saldonya balance enggak? Hah? Balance-nya berapa? Enggak balance. Yang atas 23 gitu. Oh, 22 ini ya. Ini 22. Coba nanti dihitung lagi coba. Dihitung lagi harus balance. Saya tak hitung saya enggak bawa kalkulator ya. Saya tak ambil kalkulator dulu sebentar. 'Cek dulu, ngitung dulu sebentar. Kalkulatornya mana ya? Kalkulator. Tak cek dulu ya. Dua tiga dikurangi 2080. Kemudian ditambah ya. 23 ditambah 2080 ditambah 273 ditambah, oh iya betul ya, 350 ya pendapatan bunga. 350 betul, 350. Iya Mbak, betul betul, salah saya.
Iya, betul 350. Karena tadi sudah masuk di 280. Oke, lanjut. Hmm, sampai mana tadi? Hai ya, berarti ya. Oke. Setoran perusahaan sebesar 4.560.000 belum nampak dalam rekening koran. Ya, jadi perusahaan sudah nyetor ya, tapi masih di jalan ya, deposit in transit ya. Berarti ini nambah bank ya sebesar 4.560. Ya, betul. Oke, lanjut. Yang I, terdapat pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 1.297.000 yang belum dicatat oleh perusahaan. Ya, berarti ini pelunasan ya, berarti menambah saldo perusahaan. Berapa? 1.297 ya, betul. Oke, lanjut yang C. Sebuah cek yang diterima dari pelanggan sebesar 3.850. Cek yang diterima dari pelanggan ternyata tidak cukup dananya. Ini berarti cek kosong ya. Cek kosong berarti maksudnya berarti mengurangi ya, mengurangi apa namanya saldo perusahaan ya sebesar 3.850. Kemudian yang K, cek sebesar 5.440 yang ditarik oleh PT Mumi masuk dalam rekening koran perusahaan ya. Jadi yang menarik itu sebenarnya PT Mumi, tapi ternyata sama bank salah dicatat. Yang dikurangi itu PT Mumu. Ya, berarti ini menambah saldo perusahaan yang ada di bank ya sebesar 5.440. Nah, kemudian kita total ya. Total semua yang apa namanya total pengeluarannya berapa penambahannya berapa nih 16 juta ya yang bank dulu ya 16 juta ditambah berapa nih 10 juta ya berarti kan 26 juta ya dikurangi pengeluaran apa pengurangannya adalah 4 juta ya berarti 22 juta ya kemudian yang perusahaan saldo awalnya 23 juta kemudian penambahannya totalnya 4 juta ya 4 juta berarti 27 juta kemudian pengurangannya 5 juta nah berarti saldonya balance ya 22 juta jadi artinya kalau membuat rekonsiliasi artinya antara saldo menurut bank dengan saldo menurut perusahaan itu harus balance ya kalau banknya 22 juta ya berarti perusahaan juga harus 22 juta ya jadi harus sama kan ini miliknya perusahaan ya. Oke, kemudian yang ini hanya satu aja atau ada dua nih pertanyaannya? Yang jurnalnya ya, jurnalnya. Jurnal yang dibuat itu adalah jurnal yang berhubungan dengan perusahaan saja ya. Yang dengan bank tidak perlu dibuat jurnal. Nah, jurnalnya berarti apa saja jurnalnya? Jadi jurnal itu hanya ini apa namanya? Yang untuk perusahaan berarti wesel tagih tadi ya. Wesel tagih sebesar berapa tadi 2 juta ya. Kemudian pendapatan bunganya tadi ada 2 kali tadi. Ini ditulis 2 juta nih untuk bunga apa namanya yang dari D tadi wesel tagih. Totalnya 2 juta, kemudian pendapatan bunganya itu dari D sama G ya 100 sama 350. Kemudian pembelian yang dibuat jurnal kan, pembelian ya tadi. Atau mau dibuat satu-satu juga boleh ya, yang D dulu, yang D tadi, apa namanya, setoran bank tadi ya. Berarti jurnalnya adalah kas sebesar berapa berarti? 2.080, kreditnya wesel tagih 2 juta dan pendapatan bunga 100.000. Sudah betul belum? Yang D. Jangan langsung Mbak, ya dipisah ya. Karena kan ada masuk ke pendapatan bunga nih ya. Jadi kamu buatnya ini ya, yang untuk D. Dan kamu kasih tanggal 30 semua. Tapi kasih sesuai dengan
transaksi ABCD-nya biar lebih jelas ya. Jadi yang pertama yang D itu kas sebesar 2.080.000, kreditnya wesel tagih 2 juta dan kredit lagi pendapatan bunga 100.000. Kemudian yang apa lagi coba yang perlu dibuat jurnal itu adalah yang E ya. Dulu tadi cek ya, cek membeli barang dagangan atau ini salah tadi ya, salah catat tadi ya. Berarti kan tadi menambah tadi ya, menambah kas kreditnya apa pembelian ya sebesar 273. Nah ini udah betul. Kemudian yang D E F ada enggak? F enggak ada. Yang G tadi ya administrasi tadi ya. G berarti kas kreditnya. G tadi apa? G. Nah ya. Nah, yang D itu ada debit memo sama kredit memo tadi ya. Yang debit memo berarti masuknya di apa namanya beban administrasi kreditnya K sama kas kreditnya pendapatan bunga ya 350 gitu ya. Jadi ada dua atau tadi kan ada di tanggal D tadi kan sebenarnya juga ada dua ya. Tadi kan ada biaya administrasi juga. D itu tadi bisa biaya administrasi bank kreditnya kas sebesar 20.000. Jadi bisa juga dijadiin satu tadi ya, yang D sama G itu 20.000 sama 150.000. Jadi menjadi 170.000 ya. Beban administrasi kreditnya kas sebesar 170.000. Kemudian jurnal lagi yang I ya. Yang I. Pelunasan piutang dari pelanggan satu belum dicatat tadi ya. Belum dicatat oleh perusahaan. Berarti kan kas kreditnya piutang usaha ya sebesar 1.297.000. Kemudian ada lagi T kosong ya, yang C ya, yang apa? Oh, B kelewatan C. B cek yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan tadi ya, ada selisih tadi ya, ngurangi tadi ya. Perlengkapan kreditnya kas ya sebesar 455.000. Kemudian yang C yang terakhir ya, C itu sebuah yang dari pelanggan. C ada juga enggak? Oh, C ada salah juga ya tadi ya. Pelunasan ya, belum dicatat tadi ya. Oh iya iya, ini ya. Berarti ini adalah pelunasan utang, berarti utang usaha kreditnya kas sebesar 545. Kemudian yang terakhir C ya. C itu eh, jurnalnya C kosong tadi ya. C kosong berarti mengurangi apa namanya piutang usaha ya, saldo perusahaan ya, berarti piutang usaha ya, berarti kan masuk lagi ke piutang usaha ya, piutang usaha kreditnya kas sebesar 5 juta, kok 5 juta, 3.850.000. Nah, jadi nanti jurnalnya dibuat satu-satu ya, sesuai dengan transaksinya. Jangan dibuat tanggal 30 semua, karena kan ini biar bisa membedakan nanti, ini jurnal untuk yang transaksi mana ya, seperti itu. Oke ya, itu kira-kira ada pertanyaan untuk rekonsiliasi? Ada pertanyaan untuk rekonsiliasi? Belum ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan di ini dulu sebenarnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini, saya kira cukup ya. Dan waktunya memang sudah habis ya, saya harus masuk di kelas A2. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa PR-nya ya nanti ya. Saya kirimkan. Sampai ketemu minggu depan. Semoga ilmunya berkah dan manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.